Tentu kita punya strategi yang cukup panjang. Tidak bisa Garuda diselesaikan secara cepat. Kenapa? Nomor satu, problem dari Garuda itu kan lessor, penyewaan pesawat yang termahal di dunia, 28%. Dan kalau kita pecahkan di dalam leasing itu, sewa pesawat itu ada dua hal. Satu, yang memang kemahalan, tidak ada kickback, tapi ada satu yang ada kasus korupsi. Nah, tentu negosiasi kita kepada lessor, kita tidak bisa samakan. Yang memang kemahalan kita negosiasi B2B secara baik-baik, tetapi yang korupsi ya kita nggak bisa bayar, karena itu udah indikasi korupsi dan jelas, udah ada di KPK, bahkan juga sudah ada di luar negeri keputusannya. Ini yang kita fokuskan, karena beban terbesar di Garuda adalah leasing cost. Yang sehingga juga banyaknya jenis pesawat yang berbagai macam, ada 5 macam kalau tidak salah, yang ini juga tidak efisien secara operasional. Nah, tapi tentu harapannya ada. Kembali, Allah baik sama kita. Kita itu negara kepulauan. Jumlah penduduknya besar. Sejak awal saya di kementerian, saya ketemu dengan direksi Garuda bahwa ayo rubah mindset, rubah mental. Kita fokus aja domestic market. Kadang-kadang kan godaan, terbang ke luar negeri dilayanin, terbang ke sini. Tetapi kan sebenarnya domestic marketnya kita yang kuat. Nah, karena itu nanti ya bisnis model daripada Garuda transisi ke arah tadi, bahwa kita akan fokus ke domestic flight. Itu restrukturasi yang kita lakukan, ya. Dan tentu restrukturasi yang lainnya sendiri kan kita sudah membentuk aset management namanya PPA. Di situ ada 35 BUMN yang akan ditutup, di merger ya, atau dengan strategi lain. Itu tidak pakai PMN loh. Ini sudah berjalan setahun lebih nggak pakai PMN. Kita melakukan ya dengan cara-cara korporasi. Dan sebagai catatan, ya mayoritas PMN BUMN itu bukan corporate action, tapi itu penugasan. Apakah membangun jalan tol, apakah membangun kereta api, itu penugasan. Bukan corporate action. Dan juga di zamannya saya, yang namanya PMN yang benar-benar saya usulkan itu kurang lebih 27 triliunan. Di mana 20 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya dan sisanya pengembangan usaha. Yang ratusan triliun sebelumnya itu penugasan. Dan memang tidak salah. Kenapa? Tadi kita harus mempersiapkan pasca COVID. Salah satunya di infrastruktur, karena logistik cost kita masih tinggi dibandingkan negara lain. Pak Erik, ini menurut catatan saya nih untuk bantuan Garuda ini ada 4 opsi dari pemerintah. Ini apakah semua sudah ingin dijalankan atau dari salah satu 4 opsi itu, Pak? Kita masih nunggu opsinya mana, itu kan ultimate shareholder-nya ada di pemerintah, kita sedang menunggu. Nah, saya yakin pemerintah akan memberikan solusi. Nah, tapi tentu tadi negosiasi lessor menjadi sangat penting. Nah, ini yang kita masih tunggu. Ya, karena tidak mungkin tadi kalau kita mau kembali menjalankan Garuda dengan situasi tadi ada salah satu deal yang masih dikorupsi tapi kita harus bayar, kita nggak boleh. Dan ini yang kita coba perbaiki. Gitu. Jadi menurut Anda baiknya apa nih kalau menurut pandangan Anda nih dari opsi tersebut kita nunggu, lebih baiknya apa? Nomor satu nunggu lessor, negosiasi lessor karena itu beban yang terbesar. 28% daripada cost si Garuda itu sendiri. Yang dibandingkan industri pesawat terbang lain, kalau kita benchmarking dengan airlines lain, mereka kurang lebih hanya 8%-an. Jadi kita jauh 28%. Ya kita tidak mau saling menyalahkan, tapi itu kalau kami di korporasi atau kami di kementerian berprinsip ya
kos-kos yang terlalu mahal ini mesti di-cut.